Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang tugas pendahuluan yang pertama, modul 1. Langkah-langkah awal kita membuat package terlebih dahulu. Package buatnya di sini, terus kasih nama npm 17167 soal pendahuluan pertama. Dan kalau package-nya udah ada, kita buat beberapa kelas. Ada kelas aslab entity, praktikan entity, sama praktikum entity. Yang pertama aslab entity dulu. Di sini kita buat beberapa variabel, yaitu nama, npm nama, password, sama nomor telepon. Kemudian tanggal lahir ini pakai date. Untuk importnya dia otomatis mengikuti date ya. Kemudian kita buat metodenya public aslab entity. Ini parameternya ada npm nama, password, nomor telepon, sama tanggal lahir. Kemudian ini untuk ngisi variabelnya. Kemudian ini untuk mengembalikan nilai. Kemudian kelas yang kedua, kelas praktikan. Ini sama, kita buat beberapa variabel, npm nama, kelas, password, sama nomor telepon, kemudian tanggal. Kemudian ada sedikit tambahan, yaitu indeks praktikum sama indeks aslab. Ini fungsinya nanti aja. Kemudian kita buat metodenya public praktikan entity. Itu parameternya npm nama, password, nomor telepon, kelas, tanggal lahir, indeks praktikum, sama indeks aslab. Dan ini diisi variabelnya. Kemudian ini get ini untuk mengembalikan nilai. Kemudian kelas yang ketiga itu kelas praktikum. Ini buat nampilin ada praktikum apa aja. Ini pakai string array praktikum, ada 3, PBO, SO, sama Petro. Kemudian kita masuk ke main. Pertama kita buat release dulu, fungsi release, static release aslab entity. Ini untuk arraynya aslab. Ini manggilnya pakai data aslab. Kemudian new release. Jika kita panggil release, maka akan import otomatis release di sini. Kemudian kita buat untuk yang data praktikan, untuk yang praktikan entity, itu release praktikan entity, kita panggilnya pakai data praktikan. Kemudian new release. Kemudian untuk input kita pakai scanner. Langsung aja static scanner, manggilnya nanti pakai input new scanner system.in. Ini juga sama, otomatis import Java scanner. Kemudian date ini nanti otomatis juga kayak yang di aslab entity ini ya, kita panggil date, dia otomatis import, sama kayak gitu. Kemudian kita masuk ke mainnya. Pertama kali jika ini di run, itu nampilin selamat datang di laboratorium informatika ITATS. Kemudian kita deklarasikan variabel pilih. Ini buat milih menunya yang ada di sini nanti. Kemudian sebelum itu ini ada fungsi data aslab, metode data aslab. Ini apa? Ini metodenya ada di bawah. Kita lihat dulu. Nah, data aslab itu isinya itu npm, kemudian password aslab, nama aslab, nomor telepon aslab, sama tanggal lahir aslab. Ini sebenarnya fungsinya nanti dimasukin di input di kelas ini. Inputnya lewat mana? Inputnya lewat ini, for npm aslab panjangnya. Kemudian karena kita pakai release ya, add ini fungsi untuk menambahkan di release. Jadi tinggal manggil aja data aslab add new aslab entity sesuai indeks. Jadi misal ini untuk sekarang kan I-nya masih 0 ya, jadi masukkan ini untuk yang indeks yang ke 0, berarti
npm nya itu 1, namanya itu Michael, passwordnya 1, ini nomor teleponnya 1, tanggal lahirnya indeks 1 itu ini tanggal 4 bulan 5 2000. Ini masuk ke sini, masuk ke aslab entity, masuk ke fungsi ini. Lah di sini npm yang ini yang ada di kelas ini itu diisi dengan npm yang tadi kan 1 ya, indeksnya kan 0, nilainya 1. Itu npm yang ini kan masih kosong yang ada di kelas ini, itu diisi sama npm yang ini. Begitu semuanya kayak gitu, diisi semuanya. Kemudian di kelas ini nanti di return, dibalikin nilainya. Jadi sebenarnya ini kayak inputan, cuma udah dideklarasikan di sini. Makanya ini dibaca terlebih dahulu data aslabnya supaya nanti bisa keluar gitu. Dan kita lanjut aja dulu. Kita masuk ke perulangan do, kemudian kita milih menu. Pertama, jika kita pilih ini, pilih menu, switch pilih. Jika kita pilih 1, kita akan masuk menu yang pertama, yaitu daftar. Kita masuk metode daftar ada di sini. Kita input nil, ini ada system out print input npm, terus string npm sama dengan input.s. Ini kita akan input tadi scannernya diganti input ya. Jadi ini input npm, terus input nama, variabel nama, input password, variabelnya password, input nomor telepon, kemudian tanggal lahir kita pakai date tanggal, input.next. Ini pakai input.next karena semuanya ini string. Kemudian kelas pakai input.next juga, kelas. Kemudian kalau udah input, ini for untuk apa? For yang ini itu sama dengan data aslab.sys. Ini ukuran yang ada di data aslab itu berapa gitu kan, ngulangnya. Ini sistem out print data aslab.get i.nama. Jadi ini buat nampilin nama-nama aslab, kan tadi udah diisi ya. Yang di sini namanya kan udah masuk semua ke aslab entity ini. Udah masuk ke kelas kan. Udah masuk semua ke sini. Disimpan di release. Kemudian dipanggil satu-satu. Untuk namanya aja dipanggil. Kemudian kita disuruh milih aslabnya. Kita input indeks aslab .next integer kalau integer ya. Milih aslab. Kemudian kita pilih praktikum. For yang ini praktikum entity. Ada 3 kan. Praktikum entity. Ini ada 3 pilihan praktikum. Ini disuruh milih kita praktikum PBO, SO atau Petruk. Kemudian kita milih praktikumnya, indeks praktikum sama dengan input.next integer. Kemudian semua data yang di input tadi masuk ke data praktikan. Kan data praktikannya udah rilis juga tadi ya, udah dibuatin rilis. Dan kita fungsi add ini untuk nambah rilis sama kayak yang ini tadi, yang data aslab. Kemudian new praktikan entity, ini nama npm yang tadi kita input masuk sini semua, nama, password, telepon, kelas, tanggal, indeks praktikum sama indeks aslab. Itu masuk ke data praktikan. Nah, di sini masuk yang sini. Sama kayak yang aslab tadi, di npm masuk buat ngisi yang npm, nama buat ngisi yang nama, password, semuanya kayak gitu ke bawah. Nah, terus nanti di return dibalikin nilainya. Dan lanjut ke, kalau udah pilih ke 1, udah daftar, bahkan ulang lagi ke menu ini, kemudian kita masuk ke menu login. Yang kedua, di menu login kita disuruh input npm sama password. Kemudian
view npm password atau metode view npm sama parameter npm sama password. Kemudian metode view itu isinya for data praktikan, sukses ini perulangan, katakan untuk size nya. Kemudian ada pengujian, ini equals ini apakah sama gitu, maksudnya ini untuk string sih, equals itu untuk string, berarti string itu nggak pakai sama dengan, lebih bagusnya pakai equals. Jadi npm, apakah npm nya sama yang kita daftar tadi, data praktikan get it.npm yang kita input pertama, dan passwordnya juga sama yang kita input tadi, get password praktikan. Jika sama, berarti kondisi memenuhi, dia akan menampilkan data yang kita input tadi, akan menampilkan npm, nama, tanggal lahir, nomor telepon, nama aslab yang kita pilih, sama praktikum yang kita ambil tadi. Itu jika kondisi if-nya memenuhi. Jika tidak, maka ada output nama atau password salah. Jadi seperti itu mungkin penjelasannya. Jadi intinya kita buat 4 kelas, kemudian kelas aslab sama praktikan itu kita buat array list, kemudian kita input datanya, kemudian ada pengujian, juga ada for juga. Kemudian untuk hasil run-runannya kita coba run dulu. Kemudian ini seperti yang saya jelaskan tadi, output pertama selamat datang, kemudian kita milih menu, kita pilih yang daftar, kita disuruh input npm 7167, dia nama, password, nomor telepon, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir ini dimulai dari bulan. Kemudian kelas ini misal, dan kita pilih praktikum BPO. Nah, di sini setelah kita input kelas, kita ada menu lagi, yaitu menu aslab. Ini karena kita fungsi for yang ini, yang saya jelaskan tadi, ini kan merulangan, ini buat nampilin nama-nama aslabnya, kemudian kita disuruh milih. Terus praktikum sama, kita 3 pilihan praktikum, terus kita disuruh milih juga. Kemudian kita masuk menu login npm, kemudian kita masukkan password. Nah, untuk menu loginnya kita pada pengujian kan tadi, yaitu if apakah npm nya sama passwordnya sama gitu. Jika sama, dia akan output data-data yang kita input tadi, yaitu ada npm, nama, tanggal lahir, nomor telepon. Tuh, berarti sesuai yang sama yang saya jelaskan tadi. Coba kita input loginnya, kita buat error ya. Dan misal passwordnya kita salahkan, akan ada nama atau password salah, berarti kondisinya tidak memenuhi. Itu ini mungkin itu aja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.